Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema bersama saya Sopyan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, kita memiliki sebuah topik tentang masih terkait dengan gadget ya, baik itu perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya. Kali ini ada sebuah pertanyaan, apakah LumaFusion bisa optimal di semua tablet Android? Mungkin kita tidak menjawab, tapi kita akan menjelaskan faktanya. LumaFusion itu adalah sebuah aplikasi editor video yang selama ini hanya bisa berjalan di iPad ya, hanya bisa berjalan di iPad saja, tidak bisa berjalan di tablet Android dengan alasan tertentu yang akan kita jelaskan. Sebenarnya ada sebuah intermezzo ya, ketika katanya Google menyerah membesarkan lini tablet Android, justru Samsung lah yang maju ke depan melawan dominasi Apple, melawan dominasi iPad ya, tabletnya Apple itu. Awalnya juga saya sempat bertanya-tanya mengapa tablet flagship Android selalu kalah jauh performanya ya, baik user experience-nya, user interface-nya, atau UI-nya ya, dengan sebuah iPad Pro. Saya sempat menyalahkan Samsung dan Google, dua-duanya ini nih yang salah gitu, atau vendor-vendor tablet Android yang lainnya. Akan tetapi sekarang setelah saya menelusuri ya historinya, ternyata memang Google sepertinya menyerah ya. Beberapa kali membuat tablet juga akhirnya ya hidup mati, seperti hidup segan mati tak mau begitu ya. Dan lagi pula mereka hanya mengoptimalkan sistem Android ini untuk perangkat smartphone saja, tidak untuk tablet ya. Dan akhirnya Samsung yang turun tangan mengatasi hal ini. Oke, ini alasannya karena Samsung akhirnya menyediakan ya, membuat DeX dan One UI sekaligus, atau One UI dan DeX, Samsung DeX DeX ya. Ya tadi setelah menelusuri historinya di internet, Samsung lah dan bukan Google yang benar-benar memiliki andil membesarkan tablet Android ini. Karena Google memang tampak ya kekurangan minat, meskipun di seberang sana iPad sedang bersinar ya. iPad itu kan buatan kompetitor Google yaitu Apple. Samsung lah yang membuat mesin canggih tablet dan kemudian antar muka tablet seperti One UI. One UI itulah yang membuat antar muka tablet itu enak gitu dipergunakan. Jadi tidak paling tidak mengurangi kesan bahwa tablet itu adalah sebuah smartphone yang besar. Di samping itu, Samsung juga memperkenalkan DeX yang membuat antarmuka tablet berubah menjadi desktop sebagai tampilan fitur yang sangat berguna ya, sangat berguna untuk keperluan bekerja dan berproduktivitas. Itu tadi ya, lebih jauh Samsung memasangkan layar AMOLED, mesin dapur pacu, chipset terbaru, sehingga berkat Samsung lah tablet Android masih bisa eksis di pusaran dominasi tabletnya Apple yaitu iPad Pro. Dan pada tahun 2022 ini Samsung membuat sebuah Galaxy yang lebih besar ya, keluarga tablet Galaxy Tab yang sangat besar ukurannya, yaitu Galaxy S8 Ultra yang cukup mengagetkan para pengguna sekaligus Apple juga terkejut atau terganggu, yakni spek dan ukurannya cukup lumayan, terutama ukurannya di luar kelaziman ya. Jadi kelaziman di mana dimensi ukuran layarnya adalah 14,6 inci yang bisa mengalahkan layar laptop sekalipun dan jauh di atas ukuran layar iPad yang terbesar pada saat ini yaitu 12,9 inci. Jadi Samsung punya 14,6 inci, iPad Pro yang terbesar layarnya adalah 12,9 inci. Yang kedua juga hal yang cukup menggemparkan ya, yaitu ini sebuah gebrakan yang membuat tablet Android naik pangkatnya adalah Samsung berhasil membawa aplikasi premium kelas iPad ke tablet flagship Android, yakni editor video yang sangat powerful yaitu LumaFusion. Jadi kalau untuk di perangkat mobile, LumaFusion ini banyak mendapat pujian ya, karena editor ini menurut banyak kalangan, terutama para konten kreator video, jauh lebih baik daripada aplikasi-aplikasi editor video lainnya yang sudah tersedia di Play Store Android pada saat ini. LumaFusion ini pula ketika berada di iPad harganya jauh lebih enteng daripada KineMaster umpamanya. Karena KineMaster berlangganan, kalau ini kan sekali beli dan harganya juga tidak mahal-mahal amat. Pertanyaannya, mengapa kita harus menunggu LumaFusion? Saya pribadi, mungkin juga ini bisa jadi pertimbangan kalian. Mengapa saya menunggu LumaFusion di tablet Android? Ya, karena saya juga menggunakan iPad dan bagaimana rasanya menggunakan LumaFusion itu saya tahu persis ya. Kalau dibandingkan dengan KineMaster, umpamanya dengan Power Director, umpamanya yang sama-sama dianggap sebagai editor video yang cukup memadai di sebuah perangkat mobile seperti tablet dan HP, maka LumaFusion ini memang memiliki kelebihan. Satu, yang pertama, alasan saya pribadi.
LumaVision adalah editor video mobile ya. Mobile itu ya tablet sama apa mobile. Kalau yang laptop kan sama desktop kan PC ya. Jadi untuk untuk editor ya, editor video untuk mobile, dia sudah sekelas PC sebenarnya. Hasilnya sekelas PC, kualitas hasil daripada video yang dieditnya paling bisa menggantikan umpamanya nih, kalau menurut saya paling bisa menggantikan Adobe Premiere ketika berjalan di iPad Pro. Ketika berjalan di iPad Pro, LumaVision itu seperti itu hasilnya kalau menurut saya, pengalaman saya. Kemudian harga LumaVision ini yang kedua ya, harga LumaVision itu bisa sekali beli di iPad. Di iPad nih, kalau di Android saya belum tahu, dan harganya relatif masih sangat terjangkau. Sementara editor video mobile biasa saja harus membayar seumur hidup, artinya kita berlangganan. Boleh bayar tiap bulan, boleh bayar per 6 bulan, boleh bayar per tahun, tapi kan harus bayar terus. Langganan habis bayar lagi. Demikian, itu alasan saya jujur ya. Saya tidak tahu apakah ketika LumaVision nanti berjalan di Android bisa memenuhi harapan saya, terutama misalnya semua fiturnya berjalan di Android nanti sama seperti berjalan di iPad Pro, kemudian harganya juga harus sama dengan di iPad Pro. Yang ketiga ya, ini juga bahasan kita, LumaVision. Ada pertanyaannya, dapatkah bekerja di semua perangkat Android? Perangkat Android kan banyak. Kalau iPad kan istilahnya premium, ya semuanya seperti sama aja ya. iPhone juga iPhone itu aja ya. Memang ada segmen-segmennya, bukan segmennya ya. Ada beda-beda ya, ada iPhone ini, ada iPhone itu, tapi kan hampir sama saja, mirip-mirip. Tapi kalau Android ini banyak sekali, pabrikannya banyak, kelasnya banyak, ada entry level, ada kelas menengah, ada yang begini, speknya ada begini, speknya banyak sekali ya kalau Android ya. Dan bisakah LumaVision ini berjalan di semua perangkat Android ini? Jadi ini penjelasan terlebih dahulu ya, saya jelaskan ya. Alasan mengapa selama ini LumaVision hanya bisa berjalan di iPad atau di perangkat-perangkat Apple, seperti iPhone juga, walaupun dikurangi fiturnya ya, kalau di iPad Pro fiturnya jalan semua. Ya karena tablet-tablet Android atau perangkat-perangkat Android tidak memiliki spek mesin yang memadai, tidak sekuat mesin iPad Pro yang setara dengan mesin laptop atau mesin laptop mereka itu iPad ya. Apalagi ya itu tadi, iPad Pro itu menggunakan dapur pacu M1. M1 itu juga digunakan di MacBook. Jadi sama aja mereka kuatnya sebenarnya. Hampir sama aja lah ya. Sekarang Tab S8 sudah menggunakan Snapdragon 8 generasi 1 sebagai dapur pacunya. Jadi pengguna Android yang bukan flagship dengan perangkat kelas menengah ke bawah, apalagi yang entry level umpamanya, mungkin tidak dapat menjalankan LumaVision, atau bisa saja menjalankannya tetapi mungkin fitur-fiturnya dipangkas habis ya. Jadi menjalankan yang dasar-dasar saja. Jadi tidak bisa menjalankan keseluruhan fiturnya. Kenapa kamu? Karena spek ya. Apalagi kalau tablet itu beda-beda speknya, kelas menengah spek mesinnya pasti lebih rendah ya. Apalagi entry level ya, lebih rendah lagi spek mesinnya sesuai dengan harga ya. Hal ini pernah disinggung oleh pihak pengembang LumaVision pada tahun 2019 lalu, bahwa mereka dengan senang hati akan membawa LumaVision ke perangkat Android, namun mereka terganjal oleh isu teknis di mana specs dan performa mesin Android tidak memadai. Nah, ini jujur pengakuannya ya. Dan kini dengan adanya perangkat Samsung Tab S8, hal tersebut tampaknya paling tidak buat pengguna tablet-tablet Android sudah terasa terhibur, bisa memilih tablet Samsung ya. Hal ini ya sudah dapat memenuhi harapan, dan hal inilah yang lebih mengukuhkan bahwa Samsung lah dan bukannya Google yang telah membesarkan lini tablet Android di dunia ini. Nah, kemudian kita membahas ketersediaannya di Play Store atau di Galaxy Store. Pengguna HP dan tablet Samsung, ini yang khusus untuk perangkat Android yang diproduksi oleh Samsung ya, harus tahu bahwa di perangkat mereka itu ada dua application store. Pertama ya kita tidak apa-apa terbalik-balik ya. Pertama Galaxy Store itu punya Samsung, kemudian Play Store itu punya Google ya, punya Android atau store-nya Android milik Google. Jadi kedua store ini sebenarnya sudah memiliki banyak sekali aplikasi, walaupun Galaxy Store tidak memiliki sebanyak aplikasi Play Store mungkin, tapi jumlahnya ya tidak beda-beda jauh lah ya. Nah, kemungkinan besar untuk pertama kalinya LumaVision akan tersedia di Galaxy Store milik Samsung terlebih dahulu, karena Samsung yang ngajak kerjasama atau yang menarik LumaVision kan. Jadi kemudian baru menyusul Play Store. Jangka waktunya tidak tahu, mungkin setelah 6 bulan. Jadi artinya apa? Artinya pemilik perangkat tablet Android yang bukan Samsung jangan harap ya bisa memasang LumaVision ini lebih awal, kecuali apabila LumaVision ini sudah tersedia di Play Store milik Android. Itu saja sebenarnya intinya ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang
kita bahas malam ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi pada konten-konten saya yang berikutnya. Wassalam dari saya. Sampai jumpa lagi.